Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur, marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga limpahan rahmatnya selalu diberikan untuk kita semua. Solawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga jemaah haji dan masyarakat Indonesia serta rekan-rekan media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Operasional penyelenggaraan ibadah haji telah dimulai pada 12 Mei 2024 bertepatan dengan pelepasan kelompok terbang pertama jemaah haji Indonesia. Hari ini Senin 13 Mei 2024 telah memasuki hari kedua. Jemaah Haji Indonesia gelombang pertama secara bertahap mulai diberangkatkan ke Tanah Suci dari sejumlah embarkasi dan mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Tahun ini Indonesia mendapat 241.000 kuota terdiri atas 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. Jemaah haji reguler terbagi dalam 554 kelompok terbang yang akan diberangkatkan secara bertahap dalam 2 gelombang. Gelombang pertama, jemaah haji akan tinggal terlebih dahulu di Madinatul Munawwaroh selama sekitar 9 hari sebelum menjalani puncak haji di Makkatul Mukarramah. Gelombang kedua, jemaah haji akan langsung diberangkatkan ke Mekah untuk menjalani puncak haji lalu ke Madinah. Pemberangkatan gelombang pertama berlangsung dari 11 Mei 2024 sampai 23 Mei 2024. Pemberangkatan gelombang kedua berlangsung dari 24 Mei 2024 sampai dengan 10 Juni 2024. Berdasarkan laporan PPIH Arab Saudi pada pukul 21.00 waktu Arab Saudi atau pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, jemaah yang sudah tiba di Tanah Suci berjumlah 4.500 orang yang terbagi dalam 11 kelompok terbang. Hari ini terdapat 23 kelompok terbang dengan 9.070 jemaah haji akan diterbangkan ke Madinah dengan rincian sebagai berikut. Embarkasi Medan KNO sebanyak 360 jemaah atau 1 kelompok terbang. Embarkasi Batam BTH sebanyak 450 jemaah, 1 kelompok terbang. Embarkasi Padang PDG sebanyak 393 jemaah, 1 kelompok terbang. Embarkasi Palembang PLM sebanyak 450 jemaah, 1 kelompok terbang. Embarkasi Jakarta Pondok Gede JKG sebanyak 786 jemaah, 2 kelompok terbang. Embarkasi Jakarta Bekasi atau JKS sebanyak 1.250 jemaah atau 3 kelompok terbang. Embarkasi Kertajati KJT sebanyak 440 jemaah, 1 kelompok terbang. Embarkasi Solo SOC sebanyak 1.080 jemaah, 3 kelompok terbang. Embarkasi Surabaya SUB sebanyak 1.855 jemaah, 5 kelompok terbang. Embarkasi Lombok LOP sebanyak 786 jemaah, 2 kelompok terbang. Embarkasi Banjarmasin BDJ sebanyak 320 jemaah, 1 kelompok terbang. Embarkasi Makassar UPG sebanyak 900 jemaah, 2 kelompok terbang. Kementerian Agama kembali menegaskan bahwa hanya visa haji yang bisa digunakan dalam penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah 2024 Masehi. Masyarakat diimbau untuk tidak tergiur dan tertipu oleh tawaran berhaji dengan visa umal atau pekerja, ziarah atau turis, atau bahkan tawaran dengan sebutan visa petugas haji.
Visa haji diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh (PIHU). Pasal 18 Undang-Undang PIHU mengatur bahwa visa haji Indonesia terdiri atas visa haji kuota Indonesia dan visa haji mujamalah undangan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Visa kuota haji Indonesia terbagi dua, haji reguler yang diselenggarakan pemerintah dan haji khusus yang diselenggarakan penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK. Pemerintah mengimbau para jemaah haji, khususnya para lansia, untuk tetap menjaga kesehatan dan menghindari aktivitas di luar ruang. Mengingat saat ini kondisi cuaca di Madinah sangat panas dengan suhu mencapai 39 sampai dengan 40 derajat Celcius. Bagi jemaah lansia, jangan memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah sunnah. Jangan memaksakan diri jika kondisi fisiknya tidak memungkinkan sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Jamaah bisa ditunaikan di hotel untuk menghindari kelelahan. Pemerintah juga mengimbau kepada jemaah haji bila ingin beribadah di Masjid Nabawi untuk tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Catat nama dan nomor pemondokan sebelum berangkat ke Masjid Nabawi. Beritahu dan catat nomor kontak petugas penyelenggara ibadah haji PPIH di pemondokan. Kenakan identitas pengenal, terutama gelang jemaah. Jangan tukar-menukar gelang dengan jemaah lainnya. Pergi dan pulang secara berkelompok. Gunakan pelembab kulit dan bibir untuk menghindari iritasi akibat cuaca panas. Selalu gunakan alas kaki dan kaos kaki untuk menghindari kaki melepuh. Jika kehilangan alas kaki, jangan memaksakan diri pulang ke hotel tanpa sandal di siang hari, sebab jalanan yang dilalui sangat panas. Hubungi petugas yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Selalu bawa dan minum air mineral 200 ml per jam secara teratur untuk menghindari dehidrasi. Atur irama keberangkatan dan kepulangan dari pemondokan menuju Masjid Nabawi dan sebaliknya. Ini untuk menghindari penumpukan antrian lift di hotel. Makan tepat waktu, dan beristirahat yang cukup. Kepada seluruh jemaah haji Indonesia, jangan sungkan untuk meminta bantuan kepada petugas sejak di embarkasi, selama penerbangan, hingga di tanah suci. Bila mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan, segera hubungi petugas haji Indonesia. Untuk mendukung pengetahuan ibadah haji, Kementerian Agama menyediakan buku panduan manasik haji, buku panduan manasik haji bagi lansia, serta video manasik haji yang dapat dilihat di aplikasi Pusaka Super App Kementerian Agama. Aplikasi Pusaka Super App dapat diunduh di Play Store maupun App Store. Berangkat haji, jangan lupa download Pusaka Super App. Akhirnya, mari kita semua berdoa agar penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan seluruh jemaah haji Indonesia diberi kekuatan serta kesehatan dalam menjalankan ibadah haji di tanah suci, lalu meraih kemabruran. Amin ya robbal alamin. Haji Indonesia, haji ramah lansia. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.